Oit oit oit, kembali lagi dengan short trip escape kita kali ini, gengs. Nah, kali ini ya rekan-rekan, kita akan melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta ya, dari bandara yang baru itu Bandara Kulon Progo ke kota Balikpapan, ke Sepinggan. Kemudian kita akan balik lagi dari kota Balikpapan ke kota Yogyakarta. Nah, di sini kita mau lihat ada apa aja sih di bandara yang baru yang ada di kota Yogyakarta sama bandara yang ada di kota Balikpapan. Nah, jangan lupa geng, sebelum teman-teman nonton jangan lupa channelnya di subscribe dulu, kemudian di share ke teman-teman yang penasaran bandara Yogyakarta dan bandara Balikpapan. Let's check it out. Oit oit oit. Nah, sekarang gengs, aku tiba di Bandara Adi Sucipto, bandara lamanya Yogyakarta. Nah, di bandara lama Yogyakarta ini terdapat shuttle yang biasanya aku pakai, namanya shuttleku. Shuttleku ini bisa ngebawa kita ke bandara baru yang jaraknya lumayan jauh dari kota Yogyakarta. Nah, di sini teman-teman bisa dapetin shuttleku dengan harga 50.000 kalau kita ngambil di Adi Sucipto. Nah, perjalanannya juga dari kota Yogyakarta ke bandaranya yang baru di Kulon Progo itu berjarak sekitar 1,5 jam estimasinya. Itu bisa lebih, bisa kurang tergantung dari traffic yang dan tergantung hari juga ya. Nah, saat kita sekitar 30 menit mendekati bandara, teman-teman akan melihat hamparan hijau sawah-sawah dan gunung-gunung deh ya. Jadi saat kita sudah mulai mendekati di Bandara Kulon Progo, teman-teman akan melihat yang hijau-hijau nih. Nah, kita sudah tiba di Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, bandara ini dibangun di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara ini, gengs, berdiri di tanah seluas 600 hektar. Dan kalau dibaca-baca ya, bandara ini bisa menampung kapasitas sampai dengan 20 juta penumpang per tahunnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, masih ada beberapa konstruksi yang sedang dikerjakan karena kemungkinan nanti akan ada rel kereta juga. Nah, saat teman-teman di drop zone, teman-teman akan melihat area seperti ini yang areanya di estetik banget buat diabadikan di sosmed media gengs kalian nih ya. Di sini teman-teman bisa ngambil foto sebanyak mungkin sebelum teman-teman masuk untuk melakukan check-in. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam dan prosesnya seperti apa sih. Nah, gengs, ini adalah pintu masuk sebelum kita melakukan check-in di counter masing-masing. Di pintu masuk sendiri di bandara sudah disediakan suhu detektor yang secara otomatis teman-teman bisa lihat di layar berapa sih suhu teman-teman sendiri. Nah, kebetulan karena masih di suasana pandemik, jadi banyak masyarakat yang belum mengambil mode transportasi udara sebagai pilihan untuk melakukan penerbangan nih. Jadi bandaranya nggak begitu rame ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat counter-counternya lumayan banyak juga yang disediakan. Nah, sekarang aku akan melakukan rapid test dokumen check untuk memastikan bahwa dokumen yang kita bawa itu masih valid ya, dimana dokumen ini sendiri maksimal adalah 2 kali 24 jam ya, akan dicek oleh petugas dari bandara sendiri. Nah, di ruangan check-in Bandara Internasional Yogyakarta atau YAI ini sendiri banyak lukisan-lukisan yang disediakan seperti yang tadi kita lihat, ada patung juga ya. Ada juga, teman-teman gak usah khawatir, ada tempat makanan juga di sini disediakan, juga tempat duduk nih. Kemudian teman-teman juga disediakan
ATM ya teman-teman. Saat teman-teman butuh duit cash, nggak usah khawatir, di area counter check-in sendiri ada ATM-nya, dan nggak begitu rame ya. Dari A, B, dan C tempat check-in nggak begitu rame karena memang nggak banyak yang memilih untuk terbang. Nah setelah kita cek beres, kita akan pergi ke ruang tunggu. Nah buat teman-teman nih yang lupa beli oleh-oleh, ada bakpia tugu saat teman-teman menuju ke ruang tunggunya di YAI sendiri. Menuju ke ruang tunggu, teman-teman juga bisa melihat ada becak-becak yang banyak di situ. Ada Starbucks juga di sana, ada coffee juga sebelah sana. Ini adalah ruang tunggu dari Bandara Internasional Yogyakarta sendiri. Nah, kalau ngelihat sih dari space-nya masih banyak ya, karena mungkin belum ada banyak tenan-tenan atau shop-shop yang ada. Kalau kita compare sama Soekarno-Hatta ya, Terminal 3 itu kan kayak space-nya nggak begitu banyak ya. Jadi di sini di Bandara Yogyakarta sendiri lebih banyak diisi oleh ornamen-ornamen seperti patung-patung seperti ini, kemudian becak-becak, ada juga lukisan yang sebenarnya memperindah pemandangan yang ada di dalam area tunggu dari Bandara Internasional Yogyakarta sendiri. Jadi selain kita bisa menikmati lalu lalang pesawat, teman-teman juga bisa melihat patung-patung atau becak-becak yang teman-teman bisa jadikan tempat spot untuk foto ya. Kembali lagi ya, kita ini generasi milenial sukanya foto. Nah di sini juga disediakan science corner buat adik-adik kita yang mau belajar tentang science. Di sana ada bukunya juga yang disediakan, jadi orang tua yang bawa anak-anaknya bisa bawa ke sana. Nah untuk toiletnya sendiri, karena mungkin bandaranya masih baru ya, jadi toiletnya terawat banget, bagus banget, oke banget. Sekarang kita ready to take off to kota minyak dan gas, yaitu kota Balikpapan. Nah gengs, kita udah sampai nih di kota Balikpapan. Ciri khasnya banget adalah lautannya. Dari Balikpapan sendiri dipenuhi oleh kapal-kapal tambang dan kapal-kapal minyak. We need to inform you as a one of hard protocol implementation. After the top door is open and the operate or stand are available, we will arrange the flow of passengers disembarkation. We will invite the passengers to the first 5 row of seat, followed by guests the next 5 row of seat, and so on. We also underline air gates not to detect luggage bin above you until the turn arrive in accordance with the path that we have arranged. And please keep a distance from other passengers when disembark. We'd like to say goodbye to our passengers, so thank you for flying with Lion Air. Welcome to Balikpapan. Setelah kita keluar dari pesawat ya, ada tempat spot yang biasanya pertama kali aku datang ke Balikpapan, biasanya aku ngambil foto di sini nih. Welcome to Balikpapan. Beberapa orang sih mungkin gak sekarang aku ya. Jadi biasanya aku ngambil foto di situ waktu pertama kali menginjakkan kaki di kota Balikpapan. Nah setelah itu kita akan turun ngambil bagasi kita. Ada 4 tempat biasanya, jadi teman-teman tinggal ngelihat seperti biasa ya, pesawatnya di mana, nurunin barangnya teman-teman tinggal ambil. Nah sekarang kita akan keluar dari bandara ya. Nah di sini setelah kita keluar dari bandara, teman-teman bisa memilih transportasi apa yang teman-teman mau pilih. Nah di sini di bandara sendiri menyediakan berbagai macam transportasi dan taksi yang ada di bandara sendiri, teman-teman bisa pilih. Ada juga Grab ya, Grab disediakan di luar, teman-teman juga bisa order ya di sana. Oke gengs, setelah berada di kota Balikpapan, waktunya pulang ya. Di sini aku akan ngeliatin ke teman-teman bagian dalam dari Bandara Sulaiman Spinggan sendiri yang ada di kota Balikpapan. Nah
di sini di ruang tunggu pesawatnya sendiri ada beberapa ornamen-ornamen ciri khasnya Dayak ya dari Kalimantan sendiri, hampir sama Yogyakarta International Airport. Gak begitu banyak customer ya, karena melihat situasi pandemi seperti ini bukan menjadi pilihan utama atau mode transportasi udara yang menjadi pilihan masyarakat saat ini gitu ya. Namun kita bisa lihat sendiri nih di ruang tunggunya di Muhammad Sulaiman Sepinggan, mereka menyediakan beberapa ornamen-ornamen atau ciri khas yang mereka sematkan di tas, di topi, di selempang. Dan ini juga teman-teman bisa lihat ya, di bandara dari Muhammad Sulaiman Sepinggan sendiri juga ada tempat bermain yang disediakan buat anak-anak yang tentunya protokol kesehatan juga masih dijaga. Itu aja sih gengs isi dari bandara Muhammad Sulaiman Sepinggan, gak begitu banyak karena gak sebesar juga dengan bandara-bandara yang lainnya ya. Sekarang kita akan pulang ke kota Yogyakarta. Thank you kota Balikpapan. Nah, setelah turun tiba di Yogyakarta International Airport, teman-teman keluar, teman-teman juga akan disuguhi kembali lagi di kota Yogyakarta sendiri ya. Patung-patungnya banyak ya, ornamen-ornamennya banyak yang teman-teman bisa saksikan nih. Yeps, waktunya kita ngambil bagasi ya, Nah, sebelum kita ngambil bagasi, pastikan teman-teman sudah mendownload dan mengisi aplikasi EHAC setiap teman-teman ya landing di kota manapun ya. Jangan lupa diisi sehingga memudahkan teman-teman untuk tinggal scan doang langsung jalan. Nah, di sini aku mau liatin ke teman-teman area tempat pengambilan bagasinya seperti apa ya untuk di Bandara Internasional Yogyakarta sendiri. Kalau kita lihat atau kalau aku lihat ya, keren sih, masih keren. Nuansa tradisionalnya itu dapat banget. Nah, ini adalah tempat pengambilan dari 1, 2, 3 tempat pengambilan bagasi yang sudah ditentukan. Nah, ornamen ukiran Jawanya tuh terasa sih di sini, dan karena airportnya baru dan keren juga ya, jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah. Nah, setelah teman-teman mengambil bagasi, teman-teman keluar. Di sini juga disediakan berbagai macam mode transportasi ya, yang teman-teman bisa pilih di sini. Setelah keluar pintu keluar, teman-teman ke kiri, bisa ke kanan kalau udah dijemput langsung lurus keluar dari pintu yang mas-mas itu. Tapi kalau teman-teman mau nyari transportasi dari pintu keluar, teman-teman belok ke kiri. Nah, nanti di sana ya, itu teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak mode transportasi jasa yang disediakan. Nah, kebetulan buat teman-teman yang mau nyari transportasi murah itu ada di pojokan sana. Damri dan Shuttleku menjadi pilihan paling murah untuk bepergian ke kota, nanti ke kota Yogyakarta dari Kulon Progo yang lumayan jauh. Karena biasa pakai Shuttleku, jadi aku ordernya Shuttleku dengan biaya 70.000 dari Bandara Kulon Progo ke pusat Yogyakartanya, kotanya ya. Nah, setelah teman-teman beli tiket, terus teman-teman keluar dari pintu keluar, nanti akan diarahkan di mana letak shuttle busnya Shuttleku itu sendiri, ngetemnya di mana. Nah, nunggunya pun gak lama, sekitaran 5-10 menit langsung akan jalan dan ngedrop teman-teman ke tempat tujuan teman-teman. Oke gengs, itu aja perjalanan kita dari kota Yogyakarta, Balikpapan, dan balik lagi ke Yogyakarta. Semoga teman-teman menikmati video ini. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga di share ya. See you on the next video gengs. Thank you for watching. Oit oit oit. Bye.